Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Nahwi dari kelas 11 SMA Negeri 3 Pasuruan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang urutan angiospermae dari pengertian, sistem, fakta, dan filogenetik. Pertama-tama kita akan membahas arti angiospermae secara bahasa. Karena angiospermae diambil dari bahasa Yunani, dari dua kata yang artinya yang berarti itu dan sperma yang artinya biji. Jadi artinya angiospermae atau apodikta adalah plasmida dengan ciri memiliki bunga dan biji yang tertutup atau terlindungi. Lanjut ke sistem APG. Sistem angiospermae phylogenetic atau APG adalah sistem klasifikasi dari sistem taksonomi tumbuhan modern yang berbasis molekul untuk tumbuhan berbunga atau angiospermae yang dikembangkan oleh angiospermae phylogenetic atau APG. Jadi singkatnya, sistem APG adalah sistem dari kelompok yang isinya para peneliti yang tugasnya untuk meneliti tumbuhan berjenis angiospermae. Lanjut ke klasifikasi tumbuhan angiospermae. Ini adalah tingkatan taksonnya yang namanya di atas angiospermae dari mikro sampai atas. Di sini ada lantai dan lantai. Ini sih kalau kita dari kita, terus kalau kita dari kita, kelas angiospermae angiospermae. Jadi angiospermae berada dalam posisi tingkatan kelas yang berasal dari subdivisi spermatofita ataupun biji dan divisi prokaryotika yaitu berpembuluh. Dan ini adalah sistem APG. Di sini ada sistem APG 1 yang dikembangkan pada tahun 1998. Lalu sistem APG 2 dikembangkan tahun 2003. Lalu dikembang lagi menjadi sistem APG 3 yang dikembangkan pada tahun 2009. Dan yang terakhir yang paling terbaru yaitu sistem APG 4 pada tahun 2016. Dan ini fakta-fakta angiospermae. Ini kita akan bahas nanti dulu saja. Kali ini kita akan lanjut ke filogenetik terlebih dahulu. Dan ya, ini adalah filogenetik tumbuhan angiospermae. Diawali dari tingkat takson di atas angiospermae, ada kingdom plantae, divisi tracheophyta, subdivisi spermatofita, dan kelas angiospermae. Sistem APG yang saya gunakan adalah sistem APG terbaru, yakni sistem APG keempat yang dikembangkan pada tahun 2016. Lanjut, angiospermae dibagi menjadi dua, yakni angiospermae basal atau terbuat dan mesangiospermae atau angiospermae inti. Kita bahas angiospermae basal. Ada tiga ordo, yakni Amborellales, Austrobaideales, dan Nymphaeales. Lanjut ke mesangiospermae. Ada kelompok ordo independen, yakni Sarcophyllales dan Orales. Kedua ordo ini tidak dimasukkan ke dalam klase yang lebih spesifik seperti Magnolidae, Molotile, dan Dicotyl, tapi mereka masih masuk kategori mesangiospermae. Lanjut ke klase Magnolidae. Magnolidae dibagi menjadi 4 ordo, yakni Caryophyllales, Laurales, Magnoliales, dan Emerales. Lanjut ke klase Monotropil atau Heliopsida yang dibagi menjadi 7 ordo tumbuhan murni dan 4 ordo dalam mononim atau ordo inti. Kita bahas ordo tumbuhan murni terlebih dahulu. Ada Acorales, Alismacales, Asparagales, Dioscoreales, Liliales, Pandanales, dan Petrosapiales. Dan kita lanjut ke Comelidae atau monokotil inti. Jadi ada 4 ordo, yakni Amicales, Comedinales, Coales, dan Simifinales.
Dan sekarang kita akan membahas lagi nikotin atau magnolioksida. Jadi dikotil menggunakan 4 polgur. Tentang ini ada polgur bisales, terleales, terminales, dan terpotentiales. Dan ada dikotil atau dikotil inti. Ini saya ke ataskan soalnya tempat tulisnya tidak cukup. Ya. Oke. Kita lanjut dari dikotil atau dikotil inti turun ke polgur mineralis dan pada pentaminale. Pentaminale dibagi ke polgur mineralis dan pada superosis. Superosis turun ke polgur saxifragiles dan pada osis. Osis turun ke polgur vitales dan 2 pada yakni Fabis dan Rapis. Pada Fabis ada polgur celastales, polgur vitales, vagales, vagales, martigales, oxalidales, dan rosales. Lanjut ke pada Rapis ada polgur basicales, prososomales, geraniales, guardiales, almales, virtales, vitaliales, dan salidales. Lanjut ke clade superasteris yang sejajar dengan superosis. Ada Ordum Berberidopsidales, Calyphyllales, Sandalales, dan clade asteris. Asteris dibagi lagi menjadi 2 clade yakni Camadulins dan Pennins. Asteris itu menjadi 2 bentuk yakni Conales dan Ericales. Kita bahas Camadulins. Camadulins ada Ordum Apiales, Aquifoliales, Asterales, Bruniales, Gypsadales, Scaloniales, dan Paracalyphyllales. Lanjut ke clade Lemnis, ada Ordum Duraginales, Gariales, Lemnianales, Icatinales, Lamiales, Metenisales, Solanales, Patiales, dan Vitruviales. Dan itu semua adalah subkelas clade dan ordo dari Angiospermae. Memang begitu banyaknya jenis-jenis tumbuhan Angiospermae ini. Dan kita akan lanjut ke fakta-fakta tentang Angiospermae. Dan ya, kali ini kita akan membahas fakta-fakta mengenai tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, Angiospermae adalah jenis tumbuhan dengan jumlah spesies terbanyak di dunia, bahkan melebihi Periodicta, Bryophyta, dan Gymnospermae. Periodicta yang memiliki 14, Bryophyta yang memiliki 13, dan Gymnospermae yang memiliki 14 dapat dikalahkan oleh jumlah banyaknya Angiospermae. Lanjut yang kedua, Angiospermae memiliki 1 subkelas dan 14 clade. Semua subkelasnya yakni Mesangiospermae dan 14 clade seperti Magnolin, Mercotil, Dikotil, Superosis, Asteris, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki 64 ordo. Yang keempat, memiliki sekitar 400 sampai 500 famili. Yang kelima, memiliki kurang lebih 14.000 genus. Yang keenam, kurang lebih memiliki 300.000 spesies. Yang ketujuh, kelompok Angiospermae basal dan ordo independen hanya mendapatkan 0,1% dari bagian Angiospermae. Lanjut ke clade Monoidae hanya mendapat 2% dari bagian Angiospermae. Dan kesembilan, clade Monocotyl dan Dicotyl ini adalah clade yang mendominasi Angiospermae, mendapat 98% bagian dari Angiospermae. Yang 10, clade Monocotyl mendapat 23% bagian dari Angiospermae, yang berisikan kurang lebih 60 spesies. Dan yang terakhir, ke-11, clade Dicotyl mendapat
75% bagian dari endosperme. Jadi, lager yang paling mendominasi adalah lager dikotil. Mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada yang bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.